Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten detail kecil, konten dimana gua mencari detail visual, detail cerita, easter egg, dan berbagai macam referensi di dalam suatu anime. Nah, kali ini gue baru aja maraton Kobayashi-san Chino Maid Dragon beberapa kali dan berhasil nemu beberapa detail. Kalau pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara gratis di aplikasi B-Station. Oh iya, gue disclaimer dulu di awal kalau konten ini bakalan lebih banyak referensinya. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, dalam banyak scene kita sering diperlihatkan Toru yang dapat langsung berubah menjadi naga tanpa harus melepas pakaian maidnya. Ini karena baju maidnya sebenarnya adalah bagian dari sisik naganya. Nah, di episode 1 ini ketika Toru ingin mengubah cuaca, dia terlebih dahulu melepas bajunya karena itu adalah baju pemberian dari Kobayashi dan bukan bagian dari sisiknya. Detail kedua, di awal episode 2, ketika Toru mencoba membakar dapur dengan semburannya, kita sempat diperlihatkan scene yang cukup singkat, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang gak notice kalau pada saat itu Toru mencoba memasak ekornya. Detail ketiga, masih di episode 2, ada scene yang menampilkan Toru sedang memegang buku berjudul Suru no Ongaeshi, atau si bangau yang membalas budi. Nah, di sini Toru ngomong, Kobayashi-san, tolong jangan ngintip ke dapur sampai aku memanggilmu. Kalimat ini merefer ke buku Suru no Ongaeshi yang Toru pegang. Buku ini bercerita tentang seorang pria yang menyelamatkan hidup burung bangau dan tiba-tiba saja muncul seorang gadis cantik yang mengaku sebagai istri pria itu. Singkat cerita, sang istri meminta kepada suaminya agar jangan pernah mengintip ke dalam kamar sebelum dipanggil. Nah, ini adalah kalimat yang tadi Toru katakan ke Kobayashi. Tapi si suami malah menghiraukan perkataan sang istri dan akhirnya ketahuan kalau ternyata istrinya adalah burung bangau. Burung itu pun pergi dan meninggalkan sang suami untuk selamanya. Lanjut detail keempat, kita semua tahu kalau Fafnir adalah tipe karakter yang punya harga diri sangat tinggi. Bahkan di episode 5 ini, ketika Toru memanggil Fafnir, Fafnir sama sekali tidak mau menolehkan wajahnya dan lebih memilih menggeser matanya. Detail kelima, detail yang satu ini sih bisa dibilang cukup unik. Koreksi gua kalau salah, game yang Kana mainkan di sini kemungkinan besar adalah Mario Kart. Nah, Mario Kart adalah game eksklusifnya Nintendo. Tapi kalau kalian perhatikan konsol yang Kana gunakan, ini adalah konsol GS5 yang adalah playsetan dari PS5. Jadi cuma di Kobayashi doang kita bisa melihat konsol PlayStation yang isinya adalah game eksklusif Nintendo. Detail ke-6, di episode 6, Lukoa sempat menjelaskan sedikit tentang backstory karakternya, dan dia ngomong kalau dia bertanggung jawab atas tersebarnya suatu budaya. Lukoa pun menambahkan kalau salah satu julukannya adalah X-God, Feather Serpent, dan Venusian. Nah, di sini bakal gue jelasin sedikit tentang semua sebutan tadi. Wujud asli Lukoa adalah naga yang disebut Quetzalcoatl, yang mana Quetzalcoatl adalah dewa pencipta dan dewa langit suku Aztec. Jadi yang Lukoa maksud ketika ngomong kalau dia bertanggung jawab atas tersebarnya suatu budaya adalah kebudayaan di suku Aztec. Nah, nama Quetzalcoatl sendiri adalah gabungan dari kata Quetzal yang berarti burung dan Coatl yang berarti ular. Makanya Lukoa ngomong kalau salah satu julukannya adalah ular bersayap atau Feather Serpent. Selain itu, untuk julukan Venusian, ini merefer ke salah satu kisah suku Aztec yang menceritakan kalau Quetzalcoatl menjadi alasan munculnya planet Venus. Kemudian scene pun berpindah ketika Lukoa mencoba meyakinkan Shota dan salah satu yang Lukoa tawarkan adalah karisma yang tak tertandingi. Nah, ketika Lukoa ngomongin soal karisma, di belakangnya muncul sebuah lukisan. Itu adalah lukisan tentang revolusi Prancis yang berjudul Liberty Leading the People karya Eugene Delacroix. Detail ke-7 masih di episode 6, di sini ada scene yang memperlihatkan Kana sedang menyebutkan sesuatu tapi nggak ada suaranya. Nah, kalimat apa yang Kana sebutkan pada saat itu? Gue udah coba cari tahu dan nemu beberapa artikel yang menjelaskan kalau kalimat yang Kana sebutkan pada saat itu kemungkinan adalah Name Aiko. Ini adalah istilah yang Toru sebutkan di episode 3 ketika para naga mencoba membersihkan diri mereka satu sama lain dengan cara dijilat. Sehingga mungkin ini yang jadi alasan kenapa di beberapa kesempatan kita diperlihatkan Kana yang mencoba menjilat Saikawa. Detail ke-8, di episode 7, Toru ngomong kalau dia pernah hampir mati ketika bertemu Leviathan karena dia mengira kalau makhluk itu adalah Rahab. Nah, nama Rahab mempunyai banyak definisi tergantung dari mana dia berasal. Tapi kemungkinan Rahab yang Toru maksud merefer ke cerita rakyat Yahudi di mana Rahab adalah monster laut atau naga air. Lalu masih di episode yang sama, ketika Comic-Con, Toru ngomong ke Kobayashi kalau dia melihat goblin, penyihir, dan juga Sahuagin. Nah, Sahuagin adalah ras manusia ikan yang berasal dari game Dungeons and Dragons. Detail ke-9, di episode 3, Kana ngomong kalau dia disuruh untuk menempelkan stiker ke semua barang miliknya. Nah, di episode 8, kita diperlihatkan Kana yang sedang mengisi ulang tenaganya dan colokan yang dia pakai ternyata sudah diberikan stiker. Detail ke-10 di episode 10, ketika ngomongin soal drama, Elma ngomong, drama? Maksudmu aktivitas yang manusia lakukan di atas panggung batu? Nah, gambar yang muncul ketika Elma ngomong kalimat tadi adalah gambar dari Theater of Dionysus.
Detail ke-11, di episode 12, Toru pergi ke dunia lain untuk mencari bahan omrice. Dan ketika balik, salah satu bahan yang dia bawa adalah telur gulin kambi. Nah, gulin kambi adalah sebutan dalam mitologi Nordik untuk ayam jantan yang hidup di Valhalla. Dalam Poetic Edda, dituliskan kalau suara gulin kambi dapat membangunkan para pahlawan. Makanya Kana ngomong kalau gulin kambi adalah jam alarmnya Valhalla. Di sini juga Toru ngomong kalau dia bertemu salah satu Einherjar, di mana Einherjar adalah sebutan untuk prajurit yang telah mati dalam pertarungan dan dibawa ke Valhalla oleh Valkyrie. Oke, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan di season 1. Sekarang, mari kita pindah ke detail yang ada di season 2. Detail pertama, ketika tahu kalau gunung tempat pertemuannya dengan Kobayashi hancur, Toru ngomong kalau dia akan mencari pelakunya dan mengirimkannya ke Gehenna, lalu ke Jahannam dan akan diberikan ke Amut untuk dimakan. Nah, nama Gehenna merujuk ke neraka dalam kepercayaan Yahudi, dan Jahannam merujuk ke neraka paling mengerikan dalam ajaran Islam. Tumben loh, ada anime yang berani menggunakan referensi agama Islam. Nah, kalau untuk Amut berasal dari kepercayaan Mesir kuno, di mana dia adalah sosok dengan kepala buaya dan bertubuh singa serta kuda Nil. Detail kedua, ketika Toru menggunakan semburan untuk menyerang Ilulu, bisa terlihat kalau percikan semburannya tertahan oleh pelindung yang Elma buat. Nah, detail ini menjelaskan kalau dampak dari semburan Toru bisa mengenai kota yang ada di bawah. Makanya selama melawan Ilulu, Toru menahan diri untuk tidak menyerang dengan serius. Detail ketiga, kalau kalian ingat, di episode 1 season 3, kita diperlihatkan Kobayashi yang harus pindah karena rumahnya mulai sempit. Nah, pada saat itu, kita diberitahu kalau Kana dan Toru saling berbagi kamar dan mereka berdua tidur di kasur yang sama. Detail ini bisa menjelaskan kenapa di season 1 episode 3, Ilulu malah tidur di dalam lemari karena kasur di dalam kamar ini hanya muat untuk 2 orang saja. Detail keempat, sama seperti season 1 yang berisi referensi dari sebuah kisah, season 2 ini juga menampilkan referensi dari kisah The North Wind and the Sun atau Si Angin Utara dan Sang Matahari. Kisah ini menceritakan kompetisi antara angin utara dan matahari, di mana mereka berdua saling beradu untuk melihat siapa yang mampu membuat si petualang melepas jubahnya. Nah, kisah ini sama persis dengan cerita Toru, di mana dia dan Elma saling berlomba untuk melihat siapa yang bisa lebih dulu membuat si petualang melepas jubahnya. Detail kelima, di episode 5, ada bocil yang bertanya kepada Ilulu, kenapa punyamu bisa sebesar itu? Dan Ilulu menjawab kalau ini adalah tempat untuk menyimpan api yang akan disemburkan. Nah, kalau kalian perhatikan ketika Ilulu melawan Tohru di episode 1, ada scene yang memperlihatkan dada Ilulu menyala dan setelah itu dia mengeluarkan semburannya. Jadi dengan kata lain, apa yang Ilulu katakan ke bocah itu bukanlah kebohongan. Hal yang serupa juga bisa kita lihat di episode yang sama ketika Toru bertarung melawan Elma dan di sini terlihat kalau leher mereka berdua menyala sebelum melepaskan semburan. Detail ke-6 di episode 7 ketika para bocil lagi ngomongin hantu, Kana malah membayangkan sebuah ritual yang ada beruangnya. Nah, ritual ini disebut Lomante. Makanya setelah scene tadi, Kana ngomong kalau aku juga ingin melakukan Lomante. Detail ke-7 di episode 9 ketika hujan, coba perhatikan rambutnya Ilulu dan bandingkan dengan rambutnya Kobayashi. Di sini terlihat jelas kalau rambut Ilulu basah karena hujan, sedangkan rambutnya Kobayashi terlihat normal. Padahal bisa kita lihat sendiri kalau Kobayashi dan Tohru terkena air hujan. Sehingga ini berarti Tohru menggunakan semacam sihir untuk melindungi Kobayashi dari air hujan, makanya rambut Kobayashi sama sekali tidak basah. Detail ke-8, seperti yang sudah dijelaskan, sepanjang episode 10, Tohru selalu mengawasi Kana dari kejauhan. Makanya ketika Kana masuk ke dalam rumah, Tohru berdiri tepat di belakang Kana. Cuma agak disayangkan sih, andaikan Tohru ngomong kalau selama ini dia selalu mengawasi Kana tanpa diperlihatkan scene yang dimaksud, ini bisa jadi sebuah detail yang menarik untuk memicu para fans agar bisa mencari letak keberadaan Tohru selama Kana berada di Amerika. Detail ke-9, di sini Kana secara tidak sengaja malah menumpahkan minuman ke bukunya dan dia pun menggunakan hair dryer untuk mengeringkan buku itu. Nah, kalau kalian notice, colokan hair dryer itu terhubung dengan ekornya Kana. Jadi fungsi ekor Kana bukan cuma untuk menyerap energi, tapi juga bisa untuk membagikan energi. Dan detail terakhir, detail ke-10, yang satu ini lebih bisa dibilang sebagai pertanyaan sih daripada detail. Di episode 12, Luko sempat ngejelasin kalau dia pernah melihat daging yang berubah menjadi bunga. Lalu di background muncul gadis berpakaian kuno yang berubah menjadi kelopak bunga. Nah, gue udah coba nyari nih untuk tahu maksud dari scene ini, tapi sayangnya gue nggak nemu penjelasannya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa maksud dari kata daging yang berubah menjadi bunga. Kalau tahu, langsung komen aja di bawah. Oke, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Kobayashi beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, Overlord Nigredo fans, sang pecinta laba-laba fans Siraori, dan si pendatang baru Irfan MZ Muhammad. Yo, waktunya Saweria, ada dari Dan Kokun. Bang, lo pilih mana? Video lo top 10 besar tapi dolar kuning, apa AdSense-nya sedikit tapi tidak dolar kuning?
Kalau mau jujur, gue bakal pilih video gue banyak yang nonton dan nggak dolar kuning. Tapi kalau berdasarkan opsi yang ada, gue sih milih yang nonton sedikit tapi nggak dolar kuning. Ada dari Rizaki. Makasih buat hidden detail kecilnya, ditunggu yang lainnya. Sama-sama bro, nanti kita lihat aja season 4. Siapa tahu ada lebih banyak detail tersembunyi. Ada dari Silver Frog. Mantap bang, selalu senang nonton channel lu, pembahasannya nyaman untuk didengar waktu santai. Thank you Silver Frog. Dan ada dari Dan Kokun lagi. Bang, tahu judul anime atau kartun dari Space Tune di mana tokoh utamanya bocah punya anjing robot yang bisa bicara? Nggak tahu bro. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.